Baik, shalom jemaat. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Keluarga saya hari ini dapat datang ke gereja dan kita bersyukur karena kesehatan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Ya, jemaat kita yang lain juga yang sedang mengikuti live Facebook, selamat beribadah bersama kami di dalam ruangan gereja ini. Mari kita memulakan ibadah kita, kebaktian kita hari Minggu pada pagi ini. Kita akan berdoa dan kita akan juga menaikkan doa Bapa kami. Kemudian selepas itu kita akan terus kepada ibadah kebaktian kita yang dipimpin oleh Saudara Esweli dan juga khotbah oleh Dr. Arwin. Mari kita bersedia, kita bertenang. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami berkesempatan datang ke ruangan ini dan gereja ini untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan kami dan juga pendengaran kami akan firman Tuhan. Dan bersyukur Tuhan untuk kesehatan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan pada setiap jemaat kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha perniagaan mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan, semuanya telah diselesaikan. Dan kami mau supaya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami, supaya kami beroleh pimpinan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi ini, baik yang ada di dalam ruangan ini atau mereka yang berada di rumah, kediaman masing-masing atau di mana sahaja jemaat kami berada yang mengikuti secara live di Facebook. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, memohon keampunan, pengakuan dosa di hadapan Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, dosa yang kami lakukan, perbuatan yang tidak kami sadar atau kami sadari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan pagi ini, dapat menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang tidak dapat hadir karena kekurangan dari segi pematuhan kepada SOP yang masih berbuat kuasa oleh KKM atau oleh MKN. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit ketika ini, kesakitan di dalam tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan supaya apapun kelemahan tubuh, kesakitan yang mereka alami ketika ini, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Mereka yang mengalami jangkitan COVID atau positif COVID-19, kami juga berdoa Tuhan supaya setiap orang beroleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami keresahan hati, kedukaan sepanjang minggu ini, ada mengalami beberapa perkara, musibah dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa supaya berikan mereka penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka.
supaya mereka beroleh pimpinan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk para warga emas kami. Kami bersyukur untuk iman dan kesetiaan mereka kepada Engkau Tuhan. Engkau memimpin dan memelihara mereka sepanjang kehidupan mereka, dan kesehatan yang baik kepada mereka. Bahkan pimpinan Tuhan kepada mereka senantiasa dalam setiap segi kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya pada pagi ini kami dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu memberikan kekuatan dan hikmat Tuhan kepada kami untuk belajar, untuk mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersatu mengikat segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, mengacau kami. Kami mengatakan keluar dari tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam ruangan ini dan dari rumah kediaman kami masing-masing. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita teruskan ibadah kita, kebaktian kita pagi minggu ini. Jemput Saudara Willy untuk memimpin kita di dalam ibadah ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih berada di sini dan nampaknya kita sangat sungguh diberkati. Ada yang bermacam-macam peringkat usia saya nampak sudah. Jadi terima kasih, terus semangatkan yang tua-tua ini. Oke, mari kita bersama bangkit berdiri, kita angkat, mari kita angkat pujian. Kita bersyukur dan kita tahu bahwa hidup kita ini merupakan satu perjalanan di mana di penghujungnya nanti bagi kita yang percaya kepadanya adalah satu kekekalan. Mari kita angkat pujian ini. Hidup ini satu perjalanan. Ada
Mari kita Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari kita puji sekali lagi Dia dengan kita tahu bahwa namanya sangat ajaib. Jadi tidak salah kita mengundos Dia dalam segala apa sekalipun perbuatan yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya, semangat kita.
masih kau bina. Bahagia Tuhan, kasih yang ada rumah bersama kasih. Gaya berkenalan serta suami namamu. Dia naik dari pada aman di Osio. Yesus Tuhan kata-kata, Yesus Tuhan kata-kata, Yesus kata-kata, itu kesaran, itu sama muda. Raya-raya berguna, soro-soro bersiaran. Kau berdua Yesus mata di dalam kayu, kita masih bertahan. Yesus kata-kata, Yesus kata-kata, Yesus kata-kata, Engkau masih, Yesus kata-kata masih, itu kesaran, itu sama muda. Raya-raya berguna, soro-soro bersiaran. Kau berdua Yesus mata di dalam kayu, kita masih bertahan. Kau berdua Yesus mata di dalam kayu, kita masih bertahan. Kau berdua Yesus mata di dalam kayu, kita masih Ya, sungguh indah apabila kita memuji Dia, kan? Ya, mari kita teruskan pujian Dia karena kita tahu bahwa hati kita percaya Tuhan adalah kekuatan masih bagi kita semua. Haleluya.
kasih saja. Segala berkat dan kemurahannya kita ada di sini untuk menyembah. Amin Tuhan, jadikan penyembahan sebagai satu doa kita di depan. Semua
Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan sentiasa menjaga kami, memelihara kami ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik, Tuhan memberikan kami keselamatan, dan apapun yang kami perlukan pada setiap hari, Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Semua ini karena kasih anugerah berkat Tuhan kepada kami. Tanpa Engkau di dalam kehidupan kami, hidup kami tidak bermakna ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Masa dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Mohon Tuhan hadir di tempat ini, dan mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi anak-Mu ini, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada anak-Mu ini semuanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan bertumbuh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, bertumbuh dengan subur dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Begitulah firman Tuhan menguasai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke. Apa kabar semua? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada SWD dan timnya, dan saya juga bersyukur karena saya sentiasa diberikan kepercayaan untuk sampaikan firman Tuhan. Seperti mana tema kita pada bulan ini, yaitu berkat. Saya percaya kita semua inginkan berkat. Maksud saya kehidupan kita diberkati. Oke, sebelum itu lupa pula saya ucapkan begini. Selamat pagi semua. Selamat lupa dan selamat datang kepada minta maaf, selamat datang kepada pelajar IPG. Saya katakan begitu karena kali ini saya jumpa mereka.
dan kita bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan yang baik. Oke, saya teruskan. Seperti mana tema kita pada bulan ini ialah berkat. Jadi saya percaya kita semua ingin diberkati. Sama ada pekerjaan kita, usaha kita sendiri, pelayanan kita, ataupun di dalam persekolahan kita. Oke, tema yang saya pilih pada hari ini ialah kehidupan yang diberkati. Dan saya ambil teks di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-12. Tapi saya tidak terangkan lebih lanjut apa maksud diberkati, berkat, karena sudah pun diterangkan oleh Pastor Ledius dan penutup ini pada minggu yang lalu. Tapi ada juga saya selipkan sedikit tentang maksud berkat. Oke, sebelum itu saya akan membaca firman Tuhan yang diambil daripada terjemahan versi Borneo. Tidak biasa dengan ini. Oke. Di dalam terjemahan versi Borneo, tajuk dari sini diberkati. Yang diberkati. Tapi saya ambil satu tema kecil, yaitu kehidupan yang diberkati. Oke, bermula daripada ayat yang pertama. Saya membaca dan kamu mengikutinya. Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mengajar mereka. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang bersedih, karena mereka akan terhibur. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, karena mereka akan dikasihani juga. Diberkatilah mereka yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, karena kerajaan surga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnahmu dengan segala kejahatan karenaku. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besar ganjaranmu di surga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Oke. Berkat, walaupun sudah diterangkan oleh Pastor Ledius dengan penutup ini, berkat di dalam bahasa Yunani yaitu makarioi, ataupun boleh juga disebut dengan makarios. Dan maksud makarioi ini ada dua maksudnya. Satu, diberkati, dan satu lagi berbahagia. Itu dia punya maksud. Jadi saya percaya kita semua diberkati. Dan ini sebenarnya apa yang kita pelajari pada hari ini adalah
apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit. Dan ini berkat yang dimaksudkan di sini ini adalah kata sifat. Kata sifat ini adalah kalau cikgu tidak tahu apa itu kata sifat, dia itu lebih kepada kita punya kehidupan. Begitu. Oke, kita bermula daripada ayat yang ketiga. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Apakah yang dimaksudkan miskin kerohanian? Adakah yang dimaksudkan miskin kerohanian ini miskin harta benda, ataupun dia tidak percaya kepada Tuhan? Adakah itu maksudnya? Kalau kata tidak percaya kepada Tuhan miskin kerohanian, kenapa dia diberkati? Sebenarnya bukan itu. Maksud miskin kerohanian di sini adalah orang itu sadar akan keberadaannya, sehingga dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan orang yang miskin kerohanian ini juga adalah dia tahu kekuatannya. Kalau tanpa Tuhan di dalam kehidupannya, dia rasa tidak tenang. Karena dalam apapun cabaran kehidupan, kalau tanpa Tuhan di dalam kehidupan, seseorang itu tidak akan kuat. Jadi dia sangat-sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan miskin kerohanian. Bukan pula seperti mana yang kaya rohani. Kalau kaya rohani ini bagi saya tidak di Alkitab inilah. Kaya rohani maksudnya ini adalah orang yang merasai bahwa dirinya ini tidak memerlukan Tuhan lagi. Dia merasa bahwa dia sudah kuat sehingga dia tidak memerlukan Tuhan. Ini sangat bahaya. Karena kalau itu ada di dalam diri kita, berarti kita sudah sombong. Kita sudah dikuasai kesombongan. Dan kesombongan ini sebenarnya tidak lagi seperti mana yang di ayat yang ketiga nih. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Di dalam surga, orang yang sombong ini Tuhan tidak memerlukan. Karena kalau ada sifat kesombongan di dalam diri kita, di penghujung itu kalau kita tidak bertobat, kita akan menemui kegagalan ataupun kekecewaan. Oke, saya ambil contoh. Ini minta maaf karena saya larikan sedikit cerita ini kepada bukan di dalam Alkitab, tapi sebagai contoh. Kalau kita pernah, mungkin kita masih ingat tentang Arnab dengan kura-kura berlomba lari. Masih ingat kan? Jadi ini Arnab ini dia sangat yakin bahwa dia menang dalam perlombaan. Tapi kura-kura dia sadar yang dia ini berjalan dengan perlahan. Tapi dia menyambut cabaran Arnab itu karena Arnab memandang rendah kepadanya. Dia tahu dia perlahan bila dia memulakan perlombaan itu, ini kura-kura dia terus berjalan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menang. Yang dia pikir janji dia sampai di garis penenang. Tapi yang Arnab ini bila dia tahu dia kata berlomba saja, dia terus lari meninggalkan jauh itu kura-kura sampai di pertengahan. Karena kesombongannya dia siap berehat lah, lama lagi dia akan sampai itu. Masa dia berehat dia tertidur. Sekali dia sadar itu kura-kura sudah sampai di dekat sudah dengan garisan. Dia coba mengejar tapi tidak sempat. Akhirnya dia kecewa. Begitulah contoh dia orang yang kaya rohani ini berbanding dengan
miskin kerohanian dia karena dia sangat-sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama ada di dalam perkara kecil ataupun perkara besar, semuanya diberinya kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan sendiri, tapi apapun rancangan dia memberikan, dia serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Oke, itu di ayat yang pertama, yang ketiga. Ayat yang keempat, diberkatilah mereka yang bersedih, karena mereka akan terhibur. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, mula-mula saya bacanya, kalau orang itu bersedih, adakah dia itu bahagia ataupun diberkati? Sebagai contohlah, kalau orang itu kehilangan sesuatu ataupun ada keluarga dia yang dipanggil Tuhan, dia sangat sedih. Contohnya, adakah itu yang diberkati? Sudah tentu bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini yang diberkatilah orang yang bersedih adalah, pertama, dia bersedih atas perbuatannya dulu, yaitu apa yang dilakukannya itu sangat menjijik di mata Tuhan. Dia menyesal, dia berserah pada Tuhan, minta keampunan kepada Tuhan. Ampunilah saya Tuhan supaya saya menerima keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bersedih dengan orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya ada orang lain yang dihantar untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Begitu juga dengan orang yang hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa ini yang melakukan dosa. Hidup kegelapan dengan dosa tidak begitu sama. Hidup kegelapan ini hanya dia tidak mengenal Tuhan. Tapi hidup di dalam dosa ini adalah orang yang melakukan dosa. Itu pun dia bersedih. Dia berdoa kepada Tuhan supaya mereka ini bertobat sebelum terlambat. Karena dia tahu bahwa sama ada yang hidup dalam kegelapan ataupun yang melakukan dosa menuju kepada kebinasaan yang kekal. Minta maaf, minum dulu kita. Melekat sini. Jadi itulah yang dikatakan diberkatilah orang yang bersedih. Begitu juga dia bersedih dengan orang yang dianiaya karena melakukan kebenaran Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya orang percaya yang dianiaya itu diberi kekuatan kepada Tuhan, supaya walaupun dia dianiaya tapi dia tetap kuat. Itulah doa dia. Itu maksudnya diberkatilah orang yang bersedih, karena mereka akan terhibur. Tuhan sendiri yang menghibur orang seperti ini. Oke, di ayat yang kelima, diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi ini. Apakah yang dimaksudkan lemah lembut? Adakah yang pergerakan dia lembut, ataupun bila dia bercakap sangat perlahan antara dengar atau tidak? Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang lemah lembut ini adalah orang yang dia tidak, kalau orang tengking dia, orang marah dengan dia tetap tenang. Dia mampu menenangkan diri dia. Dia tidak akan mudah melenteng. Dia tetap tenang walaupun dia dicaci maki. Itulah orang yang lemah lembut. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia mudah mengampuni orang yang menyakiti hati dia. Maksudnya dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang dikatakan
lemah lembut, dan juga dia mesra kepada setiap orang. Dia senang mendapat kawan karena di mana saja dia berada dia beramah, dan dia mudah diajak untuk berbincang melakukan kebenaran, terutama di dalam melakukan pelayanan seperti kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan lemah lembut. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka lah, saya baca dulu, karena mereka akan mewarisi bumi ini. Maksud dia mewarisi bumi ini, di mana saja dia berada dia tidak ada masalah, karena di mana dia berada di situ dia banyak kawan, karena dia mesra. Oke, yang keenam ialah diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini lapar dan dahaga ini selalu dipakai oleh setiap pengkhotbah sebagai satu contoh bahwa seseorang itu rindu akan Tuhan. Dia sangat merindui kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi coba kita bayangkan kalau kita lapar. Mungkin kita di sini ada pengalaman lapar, dan ada juga mungkin yang ada pengalaman dahaga. Oke, saya kongsikan sedikit pengalaman saya tentang lapar. Ini mungkin panjang sedikit lah. Sewaktu saya masih di dalam angkatan tentara, ini tahun 2005, masa itu kami di hutan, kami melepasi itu Gunung Enas di Perak. Jadi di dalam pertengahan bukit itu kami kehabisan air. Sungai pun tiada pada masa itu. Banyaklah yang berikhtiar, ada yang menemukan itu bambu, dia sedut itu air. Tapi kalau saya ambil itu yang dipanggil camular itu, kami panggil nangka itu. Dia ada air, jadi itu saya ambil, saya minum dan masukkan dalam botol-botol. Jadi air ini sebenarnya sangat-sangat kita perlukan. Begitu juga pada masa itu juga ada satu tempat, yaitu kami daripada checkpoint keempat ke checkpoint kelima. Kalimat itu dia bagi begini: esok kita mulai bergerak jam 7 pagi. Pukul 5 petang kita sudah sampai. Jadi saya ini pun untuk kasih ringan itu beban, saya buang yang lain saya bawa untuk makan hari itu saja. Kami pun berjalan sampai petang sampai kepada checkpoint. Jadi itu pegawai pun beritahu, oh kita tidur di sini. Masa itu tidak ada masalah lah. Keesokan harinya kami bertolak lagi menuju ke checkpoint kelima, tak sampai tengah hari pun tidak. Jadi kami pun lapar. Jadi pengalaman saya di situ, kita kalau bila saya lapar, saya tidak ingat lagi itu makanan yang sedap. Yang saya ingat janji ada nasi dan ada garam cukup lah. Nah, begitu. Jadi itu maksudnya kita sangat-sangat memerlukan makanan. Kalau begitulah sifat kita merindui Tuhan. Oh, sungguh baik. Tapi itu orang bercinta juga lah. Walaupun dia baru berjumpa, berpisah saja, baru 5 menit dia sudah SMS. Kalau sekarang lah, dia kata saya rindu padamu lah. Macam 10 tahun sudah kita tidak berjumpa. Contohnya, kalau begitulah cara kita rindu kepada Tuhan, oh iya, sangat baik. Kita bernilai di mata Tuhan. Satu lagi yang lapar dan dahaga ini adalah dia sentiasa merenungkan firman Tuhan. Dia membina hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di mana saja dia berada, dia setia mengikuti ibadah. Dia tidak kira kalau dia pergi kelentang lah,
Dia tidak kira kalau tiada SIB di sana, kalau ada Anglican pun dia sembahyang saja. Itu maksud dia setia mengikuti ibadah. Jangan pula bila di tempat lain kalau tiada SIB dia tidak mau sembahyang. Jangan begitu. Jadi setia mengikuti ibadah dimanapun dia berada. Dan seterusnya adalah dia sentiasa menyertai perkumpulan orang-orang benar. Itulah yang dikatakan lapar dan dahaga akan kebenaran. Dia sangat merindui melakukan kebenaran. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 ini, diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan kebenaran, akan perbenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, seterusnya di ayat yang ke-7, diberkatilah mereka yang pakai sedikit lah. Ingatkan terang lah mata saya. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, karena mereka akan dikasihi juga. Maksud berpengasihan ini adalah dia ada kasih. Jadi dia suka mengasihi orang lain. Dia suka membantu orang lain. Kalau orang itu memerlukan ini, kalau ada padanya, dia suka membantu. Dia suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dia adil. Kalau dia ada anak, contohnya, kalau 5 anak dia, tiada istilah kata satu saja dia sayang. Semua dia sayang, berarti dia adil di dalam segala-galanya. Itulah yang dimaksudkan berpengasihan, karena mereka akan dikasihi oleh Tuhan. Oke, yang seterusnya adalah ayat yang ke-8. Diberkatilah mereka yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Semua saya sebut saja suci hati. Apalagi yang bakal jadi cengeng, dia sudah tahu apa itu suci hati. Suci hati ini adalah orang yang tulus hati. Dia jujur, tiada penipuan di dalam dirinya. Dia tiada kepura-puraan di dalam dirinya. Dia mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita dicipta menurut gambar Allah. Jadi bila kita ini adalah menurut gambar Allah, biarlah kehidupan kita itu tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita itu orang diberkati. Orang diberkati. Begitu. Jadi itulah maksudnya suci hati. Karena tiada di dalam hati, di dalam pikirannya tiada rancangan kejahatan. Semuanya dia pikir untuk Tuhan. Semuanya dia pikir untuk melakukan kebaikan. Jujur. Itulah orang yang dikatakan diberkatilah mereka yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Oke, di ayat yang ke-9, diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Mendamaikan manusia. Sebagai contoh, untuk sekarang ini Ukraina dengan Rusia. Jadi pihak PBB contohnya adalah di tengah-tengah untuk mendamaikan. Ataupun antara dua orang ini berselisih, ada satu orang yang jadi pengantara untuk mengamankan mereka. Itulah yang dimaksudkan di ayat yang ke-9 ini, mereka yang mendamaikan manusia. Ataupun dia sendiri suka perdamaian. Itulah orang yang dikatakan diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, karena mereka dipanggil anak-anak Allah. Dia suka mendamaikan orang lain. Kalau ada orang susah, dia suka menghibur orang. Kalau dia
tahu orang itu berputus asa, dia suka untuk memberikan kata-kata semangat dan dorongan. Itulah orang yang suka mendamaikan manusia ataupun suka perdamaian. Oke, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini tuh saya gabungkan saja ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab di dalam ayat ini diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, karena kerajaan surga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya, dan memfitnahmu dengan segala kejahatan karena aku, kata Tuhan Yesus. Ini adalah orang yang walaupun dia dianiaya, dia tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia di tengah-tengah orang yang tidak percaya, walaupun dia sedang dianiaya, dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia dihina, sekalipun dia difitnah, dicaci maki, dia tetap mengasihi orang itu. Itulah yang dikatakan walaupun dia naya, dan walaupun sekalipun dia dibunuh, dia tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-12, bersukacitalah dan berbahagialah, karena mereka besar ganjarannya di surga. Begitu juga para nabi zaman dahulu dianiaya. Apabila kita mengaplikasikan firman Tuhan ini seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bermula daripada ayat yang ketiga sehingga ke ayat yang ke-11 ini, ganjaran kita sungguh besar di surga. Kalau di ayat yang 10 itu dia mengatakan begini, surga untuk mereka, surga itu untuk kita. Di ayat yang ke-12, kita akan bersukacita dan bergembira bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Oh, punya seronok kalau kita berada di surga. Itulah yang kita inginkan. Tiada berkat yang lebih besar selain daripada keselamatan, anugerah kasih daripada Allah. Itulah yang memampukan kita masuk di dalam kerajaan surga, karena kasih anugerah Allah. Bila kita berada di surga, ini saya punya ilustrasi saudara. Di surga itu tiada hospital. Di surga itu tiada kubur. Dan di surga itu tiada penjara. Sebab apa? Tiada penjahat, tiada sakit, dan tiada meninggal. Sebab apabila orang itu masuk di surga, dia akan memiliki hidup yang kekal. Tiada di surga yang penjahat lah. Dan jangan takut, di surga tiada sudah COVID. Tiada tuh. Tidak perlu lagi kita tutup begini. Oke. Begitulah. Jadi kalau sebagai untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kalau kita ingin diberkati, kita bergantung sepenuhnya lah kepada Tuhan. Karena mustahil orang yang tidak bergantung kepada Tuhan diberkati. Oke, saya kata penghujung, sedangkan saya tambah sedikit lah. Berkat orang yang tidak percaya dengan percaya tidak sama tahu. Berkat orang tidak percaya pun ada, yaitu hujan, dia boleh bernafas setiap hari. Tapi yang tiada dengan dia. Oke, nanti dulu. Orang yang tidak percaya Tuhan pun kaya, betul? Dia kaya. Bahkan dia orang lagi kaya daripada kita. Begitu. Tapi ada satu yang dia tiada. Yang kita dapat berkat, dia tidak dapat, adalah hidup kekal. Hidup kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan, dan kita menjadi warga surga.
Oke, itu saja firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mempraktikkan di dalam kehidupan kita kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita memberi pengakuan iman rasuli. Saya ajak kita semua berdiri supaya bukan kata rugi kalau saya setelah sudah berdiri, tapi takut untuk memberi keselesaan, Pak. Supaya yang ngantuk-ngantuk itu hilang. Oke. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebenkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus supaya firman-Mu itu bukan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus menguasai kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami belajar sebentar tadi ya Tuhan, kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami supaya menurut gambar kami dicipta menurut gambar-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan orang lain diberkati dengan kami. Pakai kami ya Tuhan Yesus Kristus menjadi alat untuk memberitakan Injil keselamatan dimanapun kami berada. Dan berilah kami kekuatan iman yang daripada Engkau Tuhan, supaya walaupun kami di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada-Mu Tuhan, kami tetap menegakkan kebenaran firman. Kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat-sangat merindukan Engkau Tuhan. Kami membina satu hubungan yang akrab dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Deacon khotbah hari ini. Kenapa tidak terus pakai yang itu, yang ini terus boleh jalan-jalan, angkat-angkat tangan begini. So, puji Tuhan kita dapat bersama-sama dalam kebaktian hari ini. Saya telah memaklumkan kepada majelis gereja yang hari ini sepatutnya dalam jadwal saya berada di SIG Bundut Tahuri, tapi kemudian mereka memberikan makluman bahwa Mesyuarat Agung itu telah ditunda ke 27 hari bulan 3. So hari ini dapatlah hadir di sini. Hadir bersama-sama dengan ramai Sumandak. Yang lelaki ada satu orang saja. Mana yang lain tuh? Yang dari asrama sini. Coba angkat tangan yang dari asrama lelaki. 2 saja. 2 orang. Tapi yang dari asrama putri 3 kereta tadi.
Itu pun belum lagi turun semua. Kalau 2 tahun yang lalu kelihatannya macam dorang si Berda, Nirwana itu Patriana macam belum lagi jadi betul. Nah, sekarang mungkin kamu tidak kenal sudah dorang tuh mana satu. Ya sudah 2 tahun tidak bertemu, tidak hadir ke gereja di sini. Mereka harap-harap mereka rajin di gereja di kampung lah. So mungkin hari ini saya tidak perkenalkan, sudah masing-masing lah berusaha untuk memperkenalkan diri ataupun mengenal dorang. Tapi ada yang first time kan, kali pertama. Yang dari Tenom angkat tangan, yang dari Tenom. Siapa dari Tenom? Boleh berdiri. Dan oh ya, kita punya pengurusi dari Tenom tiada hari ini kan. Dorang punya uncle itu tiada di sini. Siapa dengan siapa? Ya, ini siapa nama tuh? Nia Swili. Nia Swilia. Johannes punya anak buah. Boleh angkat tangan dan tengok dorang dulu. Coba berdiri dan tengok dorang. Kemudian ya silakan duduk Nia. Mas ini dulu dia sudah senior 1 tahun. Mas Ridiani Kumpas. Yesus kenal, dia punya family nih. Yang lain perlu diperkenalkan. Madaita siapa kenalan kagum. Si Richie punya adik. Oke, so Austin itu kan? Austin. Ini yang di depan nih, yang handsome tekap ini Austin. Jadi Austin belum dikenal ini. Austin Wan Marius, yang Wan satu dia pun sudah senior, bukan senior sangat lah kan, 1 tahun lebih sudah di sana, 2 tahun lebih kan, lebih 1 tahun. So welcome kepada mereka semua yang di sana itu. Yang ya mereka ada di sana juga berada. Nanti harap-harap kita akan ada 1 bulan 4 nanti April kita boleh sudah sepenuhnya dengan SOP yang baru. Jadi mungkin masa itu kita lebih ada masalah untuk berkenalan dengan mereka. So untuk hari ini kita welcome mereka sekali lagi. Selamat datang kembali kepada yang sudah lama berada di Ken. Cuma kita sudah hampir 2 tahun tidak dapat bersama-sama beribadah. Jadi puji Tuhan karena dapat bertemu semula. Baik, untuk pengumuman sidang sila boleh perhatikan yang ditayangkan di sini, dan sebentar lagi kita akan memberi uang persembahan dan persepuluhan. Dan mereka yang ada janji iman, jangan lupa untuk memberikan janji iman ataupun memberikan persepuluhan. Sila teruskan nanti semasa kita memberikan persepuluhan. Ataupun melaksanakan pemberian ini, kita akan bersama-sama juga memuji Tuhan. Saya akan menjemput saudara Willy untuk memimpin kita ataupun membawa kita dalam puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Engkau yang sentiasa memperhatikan,
memberkati, memimpin, dan memberikan kami kelegaan, penghiburan bagi mereka yang dalam kedukaan, kekuatan yang baru bagi mereka yang memerlukan, dan Engkau sentiasa menyegarkan. Terima kasih Tuhan, keperluan sidang, keperluan hamba-hamba Tuhan, keperluan pelayanan sentiasa akan diperhatikan, dan kami berdoa supaya tanggung jawab ini kami tidak abaikan. Bapa di surga, untuk anak-anak Tuhan yang dapat memberi pada hari ini, sama ada persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, dan barang bentuk pemberian yang lain, Tuhan Engkau sudah menyediakan berkat yang khusus untuk mereka, dan bahkan juga berkat untuk kami semua. Bapa di surga, kami juga doakan pengurusan, pengendalian, dan penyimpanan uang ini akan terjaga, akan dilaksanakan dengan betul dan dengan penuh hikmat yang Tuhan sudah berikan, sehingga tanggung jawab kami kepada gereja, kepada pusat, dan pelayanan-pelayanan yang lain sentiasa akan terjaga. Kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan Saudara Willy dan memberi dengan sukacita, memberi dengan sukacita. Jadi nanti semasa berjalan sambil nyanyi ya, jangan hanya mendengar, sambil berjalan sambil bernyanyi, memuji Tuhan. Nuka disinting tadi deh. Kalau Willy bernyanyi, saya akan ikut nyanyi. Dan kalau suara dia bagus, itu suara saya yang sumbang. Mari kita berdiri. Bahkan may taka sendiri dong sekolah minggu po. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Satu kali, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan,
di surga. Upamu besar di surga. Tadi nasinding apa? Jadi silakan duduk. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang sudah diumumkan tadi itu kira pengumuman yang sudah diumumkan. Yang mau disambung dalam pengumuman ini ialah Dekan Patrick, ada borang baru, tiada kan? Tiada borang baru. Jadi walaupun tidak ada borang baru untuk memperkenalkan saudara-saudari yang baru mengisi borang hari ini, sila lepas ini jangan terburu-buru pulang, coba untuk ambil masalah untuk berkenalan, untuk bertanya kabar hadirin yang sama-sama pada hari ini. Kemudian yang kedua ialah kita akan melaksanakan kelas baptisan untuk mereka yang telah mendaftar sebagai calon-calon baptisan. Kita boleh melaksanakannya pada waktu malam, mungkin antara malam yang sesuai ialah malam hari Rabu karena tidak ada komitmen pertemuan kita. Jadi mungkin pada minggu lagi satu lah, bukan minggu yang akan datang ini, minggu lagi satu kita boleh mulakan sudah kelas baptisan supaya nanti bila sampai waktu untuk pembaptisan pada bulan April nanti calon-calon itu sudah ada kepahaman dan kesediaan. Untuk program sepanjang minggu, aktivitas sepanjang minggu, kita ada persekutuan doa setiap hari Senin, mesbah doa keluarga hari Selasa, persekutuan doa syafaat online hari Kamis, kelompok sel online dan ibadah Ahad pagi dan malam bersemuka dan online, boleh dihadiri dan juga boleh diikuti secara online. Jadi di mana saja Anda berada, sekiranya tidak dapat hadir ibadah bersemuka, terus boleh juga ibadah secara online. Tapi lebih sioklah dapat bertemu secara bersemuka. Mula 1 April nanti kita akan tidak ada sudah penghadan dari segi bilangan yang hadir, ikut SOP yang baru. Oke, mana tahu ada yang saya tertinggal. Coba angkat tangan kalau dari wanita. Ya ada. Pemuda-pemudi. Baik. Kalau Anda memperhatikan tadi yang melayani di depan selama beberapa kali sudah, agak lama sudahlah, lebih kepada yang agak veteran komisi. Ezron dia bukan veteran lah, tapi rekan-rekan yang lain itu kalau boleh yang dari IPG buat satu tim yang baru bersama-sama dengan dorong si Ronald. Ronald pun dia tinggal semester akhir sudah. Mickelson nilai pakai harga saya, Austin, jadi rekan-rekan di dorong si Eric itu supaya ada tim pelayanan yang dari IPG, tim pelayanan buat satu tim yang baru. Tim kita yang dulu sebelum PKP itu tidak ada, semua sudah tamat, kawin pun sudah. Ada yang sudah kawin, ada yang belum lah. Jadi kita buat tim yang baru. Kalau ada 2 tim pun bagus. Oke. So itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pastor untuk pesanan dan doa. Silakan.
Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan karena sudah memberikan kami waktu, kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami mendoakan untuk sepanjang minggu hadapan. Kami berdoa, kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara semua anak-anak-Mu, jauhi mereka daripada hal-hal yang tidak diingini berlaku. Jemaat dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiharkan berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Baba. Oke, terima kasih. Apa lagi?